Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat teman-teman semua yang sudah subscribe dan like video ini. Video kali ini saya bakal bahas terkait Pi Network ya. Ada berita yang sangat-sangat penting. Pokoknya ini jangan sampai terlewatkan buat kalian para pioner. Karena ini ada berita yang panas mengenai harga dan kontroversi terkait GCV ya. Kira-kira seperti itu. Nah, dan saya akan bahas juga terkait presale dari Lion CTO ya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Kita cek market per hari ini. Teman-teman bisa lihat ya, Bitcoin ini masih tetap stabil ya, di $118, dan menurut saya ya market masih seperti ini ya, bisa dibilang ya apa namanya, sideway lah ya, bisa dibilang seperti itu. Apalagi kalau kita lihat untuk Fear and Greed Index ya masih di 60 ya, kemarin di 65-an ya kalau nggak salah teman-teman ya. Apalagi kalau kita lihat untuk overall market cap crypto terjadi koreksi, kemarin sempat menyentuh 4 triliun dolar ya, sekarang di 3,94 triliun dolar. Oke, kita cek untuk Pi Network sekarang bertengker di posisi 38 ya. Terjadi koreksi 5,87%, hampir 6% koreksinya. Tapi kalau kita lihat untuk 7 hari terakhir masih positif di 8,25% ya. Oke, dalam 7 hari masih positif lah. Let's say seperti itu ya, karena itu sesuai dengan fakta yang ada ya. Nah, sebelum kita lanjut teman-teman ya, mengenai kontroversi harga Pi Network ini sampai di ratusan ribu dolar ya, tepatnya di 314.159 dolar ya. Ini kontroversi banget, nanti saya akan bahas. Saya mau ingatkan teman-teman semuanya kalau Lion CTO ini sedang melakukan presale ya, yang dimana presale-nya itu diadakan di Gamepad ya. Teman-teman bisa lihat, dan link pembelian atau link presale-nya sudah saya sertakan di deskripsi ya. Di sini kalian seperti biasa tinggal connect wallet aja ya, dan kalian tinggal pilih wallet mana yang akan kalian pakai. Contoh di sini MetaMask teman-teman ya, dan kita tinggal connectin aja ya. Setelah connect teman-teman, nah di sini kalian tinggal buy saja. Contoh kalian beli di sini satu BNB ya. Ya, kalian tinggal buy aja. Kira-kira seperti itu. Dan kalau di sini teman-teman bisa lihat juga ya, untuk presale rate-nya teman-teman ya ada di 30 triliun token ya, listing rate-nya di 25 triliun ya, kalau kalau teman-teman perhatikan di sini. Dan estimasi launch-nya teman-teman 18 hari lagi ya, 12 jam. Kira-kira seperti itu. Dan perlu teman-teman ketahui juga ya, terkait Lion CTO ini ya, kalian bisa cek juga ya, ada di update oleh Binance Square ya, akunnya Yihe Community teman-teman ya. Dia mengatakan di sini, this is a project that can earn 100 kali because it's collaborated with Binance Labs ya. I believe it make it you rich ya, don't miss their presale ya. Kira-kira seperti itu, tapi kalian perlu konfirmasi. Dan sekali lagi, tidak ada ajakan untuk membeli di sini teman-teman ya. Kalau kalian mau beli silakan, nggak juga nggak apa-apa, nggak ada paksaan di sini ya. Untuk Twitternya teman-teman ya, kalian bisa lihat teman-teman ya, First Lion CTO on BNB ya. Di sini kalau kalian lihat ya, ini memang baru banget ya, kira-kira seperti itu. Dan selanjutnya kalau teman-teman lihat ya, untuk Telegramnya membernya sudah ada 593, dan kita lihat untuk websitenya tampilannya seperti ini teman-teman ya. Jadi mereka ini teman-teman mengklaim bahwa mereka itu apa namanya, present on the BNB Smart Chain and Binance Alpha Network, dan Lion CTO will make new history in the BNB industry and make Lion CTO a meme loved by everyone ya. Jadi mereka mengupayakan Lion CTO ini menjadi kesayangan lah ya, bagi para pecinta kripto. Kira-kira seperti itu ya. Dan Lion CTO ini is here to stop the rotten game of Pep ya, Shiba dan Cat dan Doge. Jadi dia kira-kira ingin menyaingi beberapa koin senior ya, atau meme koin senior. Untuk tokenomiknya kalian bisa lihat ya, dia ada sekitar 10 miliar. Oke, 10 kuadriliun ya. Ini kalau ini 10 miliar, 10 triliun. Oke. Dia supply-nya 10 kuadriliun teman-teman, dan smart kontraknya ini kalian bisa cek sendiri ya, kira-kira gitu. Dan untuk roadmap-nya dia juga sudah ada ya. Ya, mereka masuk di deploy Lion CTO token sudah ya. Create a website and white paper teman-teman ya. Dan di sini mereka menurut dari websitenya, mereka partnering with Binance Alpha, Binance Square ya, join Binance Labs, dan bringing Lion CTO to all tier 1, tier 2 and
tier 3 checks ya atau centralized exchange, dan mereka nanti akan ada burn token ya by Binance, Coinbase, Crypto.com dan Kraken. Kira-kira seperti itu ya. Tapi ya sekali lagi buat teman-teman semuanya yang nggak ada paksaan untuk membeli di sini, karena kalau kita lihat dari si websitenya juga mereka lagi build up ya. Kira-kira seperti itu. Mulai dari roadmap ya, cara beli ya, di mana dia apa namanya melakukan presale sudah saya jelasin ke teman-teman semuanya ya. Link pembelian juga sudah saya sertakan di deskripsi ya. Kalian bisa lihat untuk detailnya di sini ya, seperti apa Lion CTO ini ya, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Posisi Pi Network saat ini teman-teman ada di posisi 0,3820 ya. Dalam 7 hari naik 8,55% ya. Minimal teman-teman dia itu sudah di atas all time low-nya di beberapa minggu kemarin, yaitu di 0,33 ya. Sekarang di 0,38 ya. Jelas sekali. Nah, yang menjadi kontroversi di sini adalah debat mengenai GCV ya. Apakah kode Pi Network selalu merencanakan harga di 314 ribuan dolar ya. Ini ngeri banget sih teman-teman. Tapi ada counter ya yang dilakukan secara langsung teman-teman ya oleh salah satu pionir juga ya. Kalau kita lihat di sini namanya siapa ya, ini akun Twitternya teman-teman ya, si Alosa ini. Nah, pemimpin GCV ini telah memperjuangkan penilaian ini ya, dan berargumen bahwa ini membedakan pure Pi dari yang dibeli di exchange eksternal ya. Jadi ini sangat beda teman-teman ya. Ya jelas menurut saya pun ya ini sangat beda. Kenapa teman-teman ya? Karena kalau saya sebagai investor kripto ya, yang saya akan beli adalah Pi Network yang ada di exchange, karena itu yang diakui oleh market ya, dan itu yang market global ya. Mengenai GCV ini ya saya tidak mau tahu ya, kira-kira seperti itu ya, karena menurut saya belum jelas ya, kira-kira gitu. Oke, kita bahas dari sini ya. Untuk konteks GCV adalah penilaian yang diusulkan oleh komunitas sebesar 314 ribuan dolar sekian-sekian per Pi coin ya. Dan ini besar banget teman-teman ya. Dan beberapa pionir komunitas dari GCV percaya bahwa harga ini seharusnya diadopsi untuk transaksi Pi ya, mencerminkan penghormatan simbolis terhadap konstanta matematika yaitu Pi. Ini lambang Pi teman-teman ya, Pi kecil ya. Nah, ideologi ini telah mendapatkan dukungan luas di berbagai wilayah. Ini termasuk negara-negara Vietnam, negara-negara seperti Vietnam, Thailand, India, Filipina, Indonesia, China, dan wilayah di Afrika serta Timur Tengah ya, cukup lumayan luas teman-teman. Nah, di sini pionir harus memahami ya, suka tidak suka kami saat ini telah menerapkan nilai ganda untuk Pi. Komunitas GCV membeli Pi di exchange ya, lalu melakukan transaksi barang dan jasa ya dengan nilai GCV. Yang lucu adalah ketika ada kode sumber nilai ganda di GitHub ya, banyak yang mengatakan itu tidak mungkin ya. Mereka mengatakan nilai ganda berbahaya, tapi mereka melakukannya, ujar seorang duta dari GCV namanya Dimas Nawawi. Sepertinya orang Indonesia ya, dia berkeras dengan GCV-nya mereka. Tapi di counter ya, pemimpin GCV ini telah berjuang ya, telah memperjuangkan nilai ini, si Nawawi ini ya, ceritanya gitu. Nah, institusi keuangan akan menerapkan kontrak perbankan dengan nilai GCV ya. Mereka akan memetakan pure ya, pure Pi ya di wallet Anda. Institusi keuangan akan menilai Pi Anda dari exchange dengan cara berbeda, tambah Nawawi. Nah, ini saya tidak sepakat ya dengan Nawawi ini, karena ya yang kita tahu ya kripto ya yang ada di bursa ya, kira-kira seperti itu. Nah, namun pernyataan ini telah ditentang dengan tajam atau di counter oleh seorang pionir terkenal. Ini pionir juga yang counter ya, yang waras lah ya menurut saya, yang dikenal secara online sebagai Mr. Spock ya. Dia berargumen bahwa narasi seputar GCV menyesatkan dan merugikan. Dia juga menyebut teori kode GCV sebagai penipuan. Nah, ini sangat-sangat berbahaya. Sedangkan yang dijelaskan oleh Nawawi ini ya, orang ya berargumen bahwa ini membedakan, Nawawi ini mengatakan ya kebanyakan itu mereka beli dari exchange ya, dan mereka menukarkan ya, itu menurut data yang ada di sini teman-teman, menurut si Nawawi. Tapi langsung di counter oleh si orang ini Mr. Spock ya. Dia mengatakan ini
tidak masuk akal dan ini bisa jadi penipuan ya. Karena jelas sekali ini teman-teman ya, Twitternya juga jelas ya yang dia posting ya. Dia nggak, apa ya, nggak percaya lah ya, dia berargumen bahwa narasi seputar GCV ini menyesatkan dan merugikan. Saya sependapat dengan Mr. Spock ini ya. Dan Mr. Spock ini juga melanjutkan untuk membuktikan pendapatnya, ia membuat kode custom tambahan di GitHub ya, untuk menunjukkan bahwa modifikasi semacam itu bersifat sewenang-wenang dan tidak mencerminkan protokol resmi dari jaringan ya. GCV ambasador ya, seperti manipulator ulung di Pi Network, menyesatkan pemula dengan hype kode GitHub yang tidak berarti, mendorong harga palsu $314.000. Wih, ini banyak banget teman-teman ya, untuk satu Pi tanpa likuiditas ya. Yang menentukan harga, saya tambahkan sedikit ya, yang menentukan suatu koin atau suatu token adalah liquidity-nya ya. Orang ya pre-sale ya, atau project mau pre-sale ya, setelah mau di listing dia harus store liquidity. Supaya apa? Supaya ada harganya ya. Nah, untuk mengejar harga satu Pi Network dengan harga $314.000, atau mungkin saya salah ya, mungkin di sini $314 ya, atau let's say seperti itulah ya, ratusan dolar lah ya, atau ribuan dolar. Untuk mengejar harga setinggi ini teman-teman ya, ini sangat-sangat mustahil dengan tidak adanya liquidity ya. Ini sangat-sangat konyol menurut saya ya. Jadi saya sependapat dengan Mr. Spock ini. Lebih lanjut juga dia menekankan bahwa harapan Pi mencapai nilai yang sangat tinggi seperti di harga ini teman-teman ya, ini tidak realistis, terutama mengingat pembukaan kunci jutaan Pi Network itu setiap hari ya. Kalau kita lihat untuk di Pi Scan ya teman-teman ya, itu yang opening, yang unlock token itu jutaan teman-teman ya. Jadi untuk berharap ke harga ini sangat-sangat susah menurut saya ya. Kalau mungkin kita berpikir Pi Network itu ke harga sampai 5 sampai $10 itu masih masuk akal. Kalau kita berpikir Pi Network itu bisa ke ratusan dolar, apalagi ribuan dolar, itu menurut saya mustahil ya. Kecuali ya semua wallet yang menyimpan Pi Network ya itu 90%, 99% terburn atau terbakar ya, atau hilang ya. Kemungkinan 10% wallet yang tersisa itu akan bisa mengangkat Pi Network sampai ribuan dolar ya. Jadi dari menurut saya seperti itu. Tapi kalau kalian punya pendapat lain terkait Pi Network ya, silakan ya, atau kalian mau ikut Nawawi atau kalian mau ikut yang Mr. Spock. Kalau saya di tim Mr. Spock, bukan di tim Nawawi ya, kira-kira seperti itu. Semoga ini bermanfaat teman-teman ya. Kalau kalian punya pendapat silahkan kalian tinggalkan di kolom deskripsi. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya.